Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ITMG kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ITMG ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang batu bara. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batu baranya. Untuk segmen usaha atau marketnya di 10 negara ini dan yang lainnya, teman-teman. Tetapi yang mayoritas memang adalah negara-negara Jepang ya, teman-teman. Jepang, Cina itu yang sangat besar. Terus untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ITMG. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bampu sebesar 65,14%, masyarakat sebesar 31,91%, treasury sebesar 2,95%. Dan teman-teman, ini merupakan kinerja dari pendapatannya. Untuk dari pendapatannya mengalami penurunan sebesar 31,7% ya teman-teman untuk kuartal pertama. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 1,8%. Tetapi dari segi net profitnya mengalami kenaikan 143% untuk kuartal pertama dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 340%. Dan kenaikan ini karena disebabkan oleh harga komoditas ya teman-teman, yang dimana batu bara termasuk komoditi. Jadinya untuk dari segi net profit kita tidak bisa melihat secara benarnya gimana ya teman-teman, yang dimana naik turunnya memang tergantung dari harga komoditas. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,4%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,5%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 8,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 14,96%. Jadi ini sangat bagus ya teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat beberapa tahun terakhir yang memang kinerjanya bagus ya memang di atas 10% untuk dari segi Net Profit Marginnya. Terus untuk EPS-nya menjadi 2171 dan membuat pernya menjadi 5,86 kali. Jadi ini secara pernya juga di bawah 10. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata untuk dari segi pernya di angka 6. Terus untuk dari segi book value-nya di 11416 dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 12725, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,11 kali. Dan ini kalau kita lihat secara histori juga untuk dari segi PBV mungkin ini kedua terendah ya, di mana terendahnya ada di 2019 yaitu di 1,05. Dan habis itu dari segi DER-nya di 0,36 kali dan ini sangat bagus yang dimana DER-nya masih di bawah 1 dan secara konsisten juga untuk ITMG ini untuk dari segi DER selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 19,01%, ini juga sangat bagus yang dimana di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk dari segi ROA di 14,02%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 12.725 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 13.500. Jadi masih memiliki margin of safety 6%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini masih mampu ya bertahan 5-1 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas, yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena dari segi net profitnya mengalami kenaikan. Untuk dari segi asetnya saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya sektor ini adalah komoditas, jadi kita perlu memperhatikan komoditas. Yang kedua dari segi DER yang saya lihat memang masih di bawah 1, jadi untuk secara sektor saya berikan oke juga. Untuk dari segi ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ITMG ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ITMG ini. Teman-teman, secara batu bara mungkin ITMG juga cukup menarik dan dari segi fundamental juga masih sangat sehat.
Tetapi saya tidak tertarik ya untuk membeli saham ITMG ini karena secara valuasi atau margin of safety-nya terlalu rendah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan saya juga ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.